Yesus Tuhan, aku berharap Kau kekuatanku dan sumber hidupku. Engkau gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Padamu Yesus Tuhan, aku percaya, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Engkau gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Aku percaya Kau sanggup menolongku. Aku percaya Kaulah perlindunganku. Aku percaya Kau selalu besertaku. Aku percaya Kau segalanya bagiku. Aku percaya Kau sanggup menolongku. Aku percaya Kaulah perlindunganku. Aku percaya Kau selalu besertaku. Aku percaya Kau segalanya bagiku. Aku percaya Kau segalanya bagiku. Aku percaya Kau segalanya Hai Pena People, kembali lagi di dalam acara kita Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Dan Pena People, hari ini kita menerima seorang tamu yang mungkin beberapa Pena People juga sudah pernah melihat, menyaksikan di kanal YouTube mereka, ya, yaitu di kanal YouTube program Song of Intimacy. Dan kali ini beliau datang di dalam Bro Pena untuk menceritakan apa itu tentang keintiman bersama dengan Tuhan. Tapi
kali ini datang bersama juga dengan istrinya. Dan pagi ini kita akan saksikan bersama-sama perbincangan kita di pagi ini, yaitu dengan bersama Bapak Eli Kapitan dan Ibu Maria Kapitan. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih, Pak? Ini orang udah banyak nonton nih soal Song of Intimacy, luar biasa ya. Banyak. Boleh kita bilang penikmat atau penyuka atau mereka yang ikut menikmati ya. Pagi-pagi selain suara Tuhan ada suara Bang Eli gitu ya. Saya panggil Bang Eli ya. Nah, tapi sebelum kita ngomong ke Song of Intimacy, tapi ada hal yang saya ingin kita mungkin para penabi juga pengen tahu nih. Mungkin ada penabi juga yang sudah mengikuti program Song of Intimacy, tapi mereka mungkin belum terlalu mengenal Bang Eli ini kok bisa muncul ya, terus punya keintiman yang luar biasa gitu ya. Dan tapi sejarahnya bagaimana, Bang? Bisa nggak coba ceritakan dulu nih, kenapa Bang Eli bisa terlibat dulunya di pelayanan pujian penyembahan seperti ini? Ya, shalom dulu semuanya, dan terima kasih untuk Bro Pena yang ngajak kita untuk ngobrol santai. Saya sebetulnya akan bertobat sekitar tahun 91 ya, lahir baru ya, dulunya Kristenan lah gitu ya. Nah, tahun 91 setelah saya bertobat, saya berproses terus ikut pemerintahan, terus didewasakan. Tahun 93 saya mulai full time. Full time di persekutuan kecil lah kita. Terus saya melayani jiwa-jiwa. Nah, disitulah saya mulai terlibat fokus ke panggilan saya, bahwa saya backgroundnya dulu seorang musisi yang ya nggak terlalu seperti apa, tapi maksudnya sudah bergerak di musisi. Iya, di musisi ya. Callingnya di situ. Jadi saya sudah bergerak sekitar 93 ya sampai hari ini. Dan kenapa mungkin baru muncul lagi, karena sejak masuk dalam dunia pengembalaan gitu ya, persilatan pengembalaan ya, saya lebih banyak fokus ke pengembalaan, dan ya lebih kurang mungkin saya vakum tidak WL sekitar 5-6 tahun lah. Makanya tuh orang tidak melihat kita. Sebenarnya sebelum sampai mungkin lebih ya, sekitar 9-10 tahun. Sebenarnya 2010 saya ingat saya masih WL, tapi setelah itu saya udah nggak pernah WL gitu. Maksudnya nggak pernah tampil di pujian penyembahan gitu ya. Ya, pelayan pujian penyembahan. Jadi saya hanya banyak ngajar, tetapi saya banyak buat kaderisasi dan equipping ke Komsel ya, tetapi langsung terlibat secara ini ya, maksudnya untuk nampil, apalagi ketika era digitalisasi mulai masuk ke YouTube, dan itu saya benar-benar di luar itu tidak benar masuk dalam dunia persilatan itu. Oh gitu. Ya, tapi dulunya memang terlibat itu karena secara personal Abang juga memang hanya karena menguasai musik, atau ada alasan tertentu? Kenapa dulu kok mau pelayanan di pujian penyembahan? Ya karena menurut saya memang itu callingnya itu ya. Saya dari kecil sudah nyanyi kur gitu ya. Dari kecil ya. Kita udah dilatih nyanyi kur, jadi ya maksudnya orang nyanyi saya bisa langsung tahu notnya apa gitu. Jadi memang punya gift ya. Jadi kalau bilang itu gift ya, saya sudah punya semua. Jadi ketika melihat dunia praise and worship yang terus berkembang, memang saya punya kerinduan itu, dan ya Tuhan membukakan jalan untuk saya. Oh gitu. Boleh tahu? Ini kan tentu ada para penabi mungkin tahu ya bahwa Bang Eli juga banyak menciptakan lagu ya, menulis lagu gitu ya. Tapi tentu menciptakan lagu dan menulis lagu tuh inspirasinya mesti tahu dong Bang ya, ini dapat dari mana nih inspirasinya gitu kan. Kalau secara banyak kan orang ya, tentu mudah inspirasinya, tentu kalau bicara tentang lagu cinta ya tentu tentang percintaan, tapi ini lagu rohani ya, lagu tentang Tuhan, lagu tentang keintiman bersama. Nah, inspirasinya bagaimana? Saya memang menulis lagu tuh lebih banyak based on kisah gitu.
Jadi kalau ada kisah yang saya kira betul-betul dan ya seperti Tuhan menciptakan situasi lah. Jadi Tuhan menciptakan satu situasi tertentu, justru situasi itu bisa mengarah ke saya bisa membuat satu lagu. Oh gitu. Jadi kalau kondisi yang kadang-kadang tidak, kondisi seperti apa? Kondisi yang happy aja atau kondisi yang kondisi happy ya itu juga iya gitu. Misalnya saya membuat lagu Kau Memberkati Kehidupanku, diberkati, itu sebenarnya itu lagi merasa di-bless, merasa diberkati dan itu. Tetapi waktu misalnya ya tadi di depan waktu dinyanyikan Aida tadi ya, lagu itu nanti sebentar kita bisa dengarkan kisahnya, adalah kisahnya di balik lagu itu ada kisah tertentu. Begitu juga mungkin ya Bro Pena yang tahu lagu tentang Tuhan Kau Sungguh Baik, hari-hari yang telah ku lalui. Oh iya. Nah lagu itu juga ada kisahnya gitu. Wah, aduh. Ya, jadi ini ada sama kisahnya di balik lagu ya. Betul. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya sekedar mengarang atau tiba-tiba muncul ide aja begitu nggak? Jadi ada yang begitu, tapi tidak semua ya. Lagu-lagu yang menurut saya yang akhirnya jadi hit itu karena dari penurunan dan kisah gitu. Ya misalnya saya membuat lagu Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, itu juga ada behind, ada kisahnya, behind story-nya. Wow. Begitu juga yang lagu Selalu Ada Harapan gitu ya. Itu asik ya, asik itu. Selalu ada mujizat ya. Ya itu ada. Bahkan itu lagu itu dibuat dengan kisah yang sangat sederhana gitu. Oh gitu. Ya. Coba bayangin, lagu itu saya buat karena kita waktu itu ya aneh gitu. Waktu itu kita baru pindah rumah dan betul-betul kita lagi habis-habisan. Baru pasang torrent, tahu torrentnya meledak gitu ya. Torrent meledak, kita mau, aduh. Jadi akhirnya kita coba airnya langsung. Airnya tuh sampai berapa ratus ribu, 600 ribu atau berapa. Waduh, beli torrent aja tuh susah. Padahal kita nggak sampai sejuta itu. Itu tahun 2005, 2006 ya. Sampai, aduh gimana ya, masa ngutang gitu untuk beli torrent gitu. Adalah saya bikin lagu deh ya. Jadi bayangin untuk kisah beli torrent aja saya bisa buat satu lagu yang menurut saya itu kan jadi selalu ada harapan, selalu ada mujizat. Itu orang kira saya ada apa enggak, itu saya berharap untuk bisa dapat torrent gitu. Betul. Tapi lagu itu lagu yang mengiringi ketika istri saya masuk ruang operasi, Bang. Iya. Saya nyanyi lagu itu. Iya, betul. Tapi itu kisahnya itu lagu tentang torrent. Iya. Jadi maka saya ya kayaknya tuh gitu ya. Maksudnya orang membuat lagu dengan berbagai macam background keadaan itu. Tapi Tuhan selalu menciptakan kayak mengizinkan ada situasi tertentu yang dari situasi itu saya bisa membuat sebuah karya. Wow. Jadi ya saya bangga dengan itu gitu. Ya saya tidak malu untuk ceritain bahwa waktu itu memang saya lagi bergumul karena torrentnya pecah. Tapi itu jadi berkat, Bang. Orang mungkin nggak tahu historinya ya. Iya. Tapi betul. ketika orang mendapat ini ajaibnya ya, ketika inspirasi datang dari Tuhan ya. Iya. Jadi orang tanya, masa untuk torrent lu bikin lagu segitu? Ya memang kenyataannya begitu. Jadi gue lagi nyembah gitu ya. Ya selalu ada harapan, pasti ada mujizat. Masa bayar airnya bulan depan gitu ya, bayar air sampai semahal itu kan nggak tega gitu. Kita kan sebagai staff kan ya hidup dari berkat Tuhan ya. Jadi maksudnya ya kalau bisa kita bisa hemat ya hematlah gitu. Tapi memang banyak orang yang nggak gitu percaya. Kenyataannya begitu. Itulah inspirasi dari Tuhan. Iya. Ketika lagu datang inspirasi dari Tuhan itu mungkin terciptanya mungkin dengan hal yang sederhana tapi bisa menjadi berkat ke banyak orang dengan berbagai situasi gitu ya. Ya, jadi situasi ya. Ya, saya kira itulah Tuhan ya. Kalau dia ingin mengerjakan sesuatu, dia pakai semua situasi apa saja. Jadi kita nggak bisa ya kondisikan Tuhan itu begini ya, nggak bisa. Ya, Tuhan nggak bisa dipola. Ya dia mau bekerjaan apa aja, dia mau titipkan lagu itu ke saya, ya saya buat itu. Dideliver ke banyak orang. Dan Tuhan memakai dengan caranya memakai lagu itu untuk memberkati mereka juga. Betul. Pena People, hari ini kita juga bersama dengan
Saya panggilnya Karya, ya. Karya ini adalah istri dari Bang Eli, ya. Ini nggak apa-apa nih, ditaruh di Pena People supaya Pena People yang nonton Song of Intimacy tahu nih, ini bukan bujangan ini, ya. Udah punya anak berapa? Karya boleh cerita? 4 orang. 4 orang, 4 orang. Semua. Laki semua, ya, laki semua. Boleh tahu nama mereka siapa? Yang pertama Evan, Evan, yang kedua Joshua, Joshua, ketiga Timothy, 3 Timothy, keempat Jody. Jody. Ini umur berapa kalau boleh tahu? Mungkin supaya mereka juga tahu. Evan yang besar udah umur 31 tahun. Oh, udah 31 tahun. Iya. Udah bekerja di mana atau kuliah? Kerja dia di sempat perusahaan swasta. iya, Sekolah swasta, lalu Yang kedua Joshua ya sekarang bantu-bantu di Bantu-bantu, gereja. Di, Ya. SOI kan dia SOI, ya. sama dengan teman-teman Oke. yang pegang kamera dan edit. Iya. ya, lalu Yang ketiga Timothy Timothy. lagi sekolah di Hillsong. Tapi udah selesai di Hillsong, sekarang dia di Alpha Alpha Courses. Theology. terakhir Yang terakhir Jody sekarang lagi di Hillsong. lagi di Hillsong. Wah, luar biasa nih ya. Karya mau tanya nih. Karya sebagai seorang pendamping, ya istri dari Bang Eli yang tentu semua orang tahu ya bagaimana kehidupan. Kamu mungkin secara sekuler kamu bilang ini seniman, tapi seniman dalam tanda kutip karena ini bicara tentang rohani ya, hal-hal yang dari Tuhan. Kalau seniman dalam arti kata sekuler mungkin banyak orang juga yang seniman yang kaya ya, tapi kan kalau yang dari Tuhan ini kan kita nggak bisa bilang bahwa dia akan kaya, pasti kaya gitu ya. Beda mungkin kalau Karya punya pendamping seorang pebisnis atau karyawan ya, secara kalau wanita kan hitung-hitungan uang belanja dan sebagainya kan jelas nih gitu ya. Nah kalau boleh nggak kita mau denger dong dari sisi Karya gimana selama bersama dengan Bang Eli yang tentu dia punya keputusan untuk melayani di bidang pelayanan pujian penyembahan. Pernah nggak Karya merasa kecewa dalam keputusannya Bang Eli? Oke, ya dalam mendampingin ini dalam pelayanan terus terang saya nggak ada kecewa sama sekali. Tidak ada punya perasaan itu sama sekali karena gini ya, sejak kita memutuskan untuk pelayanan full time itu kan kita sama-sama berdoa ya. Dia mengutarakan kepada saya gimana pendapat saya untuk bisa dia full time Tahun 93. Tahun 93. Ya kalau dihitung-hitung secara ekonomi, wah nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal memang benar. Ini kalau perempuan lebih ngomong lebih jujur ya, lebih terus terang ya. Dapurnya nggak ngepul gitu istilahnya ya. Tapi karena komitmen kita untuk kita percaya bahwa Tuhan, ya kita melayani Tuhan, ya suka duka air mata itu yang paling banyak yang dirasakan. Suka duka. Waduh, macem-macem lah. Cerita dong buat Pena People supaya tahu salah satunya Jadi apa sih? ya salah satunya kalau dulu dia kan kerja di pabrik kaos kaki waktu awal-awal datang ya dia jadi pokoknya udah jabatan udah oke lah, gaji lumayan waktu tahun 93 itu kita 92 ya dia sudah punya penghasilan ya 100 lebih ya per bulan ya. Bukan, ya pada masa itu gajinya hampir 200.000. Iya 200-an ya sekarang. Kontrakan waktu itu kontrakan 70.000. Ya. Jadi ya selisihnya lumayan. Masih lumayan. Ya. Nah setelah kita ngambil keputusan untuk full timer, nah ini yang luar biasa ngeri sedap. Apa itu? Apa ngeri sedapnya apa? Ya karena gini, dulu kan saya udah tahu nih pendapatan sebulan itu sekian ya. Jadi saya bisa ngatur ini gimana nanti supaya dapur tetap ngepul anak-anak. Belum ada anak lagi ya? Iya ada anak waktu itu sudah ada Evan. Ada Evan. Dan saya juga lagi hamil anak saya yang kedua waktu itu. Gaji waktu kita terima persembahan pertama kali 25.000 ya? Ya full time pertama kali dikasih gaji dan persekutuan 25.000. Sedangkan kita kontrak rumah 70.000. Kalau udah gitu itu udah tekor banget kan? Tekor. Ini kalau bicara ke Bang Eli pasti Bang Eli bilang pasti dia bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau dari sisi istri bagaimana? Itu ada kejadiannya. Jadi waktu itu ya udah kita jalanin aja gitu. Jalanin aja tapi benar loh. Waktu kita hitung dengan otak kita nggak bisa, tapi itu cara Tuhan luar biasa. Setiap bulan itu kita bisa lewatin aja, tapi di satu titik yang waktu saya lagi hamil anak saya yang kedua ya, itu Tuhan proses kita luar biasa.
Waktu itu saya hamil 8 bulan, Tuhan izinkan, waktu itu malam saya bilang sama kita udah nggak punya makanan loh, uang juga nggak ada, saya bilang gitu. Dia bilang, ya kalau jawaban seorang istri itu gimana ya, maksudnya supaya menunggu, oh lu tenang. Ya dia bilang, udah lu tenang aja gitu. Saya bilang, oke lah, saya tenang. Besoknya dia berdoa, dia bilang sama saya, pokoknya kamu tenang aja, kita harus nantikan Tuhan, dia bilang itu. Mendengar kayak gitu kan saya juga, ya saya harus menguatkan iman saya, karena saya mikir ini orang lagi hamil gitu loh, apa ini bisa gitu saya jalanin. Tapi dia bilang enggak, pokoknya lu nggak boleh pergi hutan. Saya punya hubungan baik sama tetangga di sebelah kiri kanan saya. Kalau saya mau pergi hutan atau saya bilang buka suara aja, pasti mereka mau nolongin saya. Tapi saya mau bersepakat untuk melihat janji Tuhan dalam kehidupan kami. Jadi dia bilang dia dapat Mazmur berapa? 33. Mazmur 33 kalau Tuhan ya, kalau Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Akhirnya sudah saya sepakat sama dia untuk oke. Saya sama anak dia bilang dia kerja, dia pergi sebentar pergi doain orang. Saya bilang sama kan saya ada si Evan yang sama saya kan umur 4 tahun waktu itu saya lagi hamil. Nah kalau buat saya sendiri pribadi saya bisa menghandle, tahan lapar, tahan haus mungkin bisa dengan kekuatan yang dari Tuhan beri. Tapi bagaimana saya menghandle anak yang baru 4 tahun ini? Dia pasti bisa merengek-rengek dong saya mah lapar atau apa gimana? Apa yang harus Tuhan kasih saya hikmat? Kami kan punya tape kompo di rumah ya. Jadi ada lagu sekolah minggu yang King Kongnya badan besar itu apa namanya? Ambe-ambe. Pokoknya lagu itu putar terus, maksudnya non-stop gitu kan. Jadi kalau lagunya cepat saya ini sama dia, ajak dia nyanyi supaya dia lupa alih pikirannya dia. Kalau lagunya pelan, kita nyanyi pelan-pelan, akhirnya dia tertidur. Menunggu sampai waktu itu mujizat Tuhan terjadi itu lama. Bayangin kita dari pagi sampai hampir jam 9:30 malam baru jawaban itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana jawabannya? Iya. Jawabannya waktu dia pulang, ini dulu kita makan ikan tunjuk. Kita selalu bilang itu namanya ikan tunjuk. Jadi setelah itu siang dia balik lagi, dia bilang gimana udah ada mujizat belum? Juga. Kita ya maksudnya ya udah. Iya dia bilang udah ada mujizat belum? Belum. Terus dia bilang ya udah apa yang ada di belakang? Yang ada di belakang hanya tinggal garam sama air, ya. Dia bilang bawa ke sini kita makan, siapin aja. Saya bawa airnya di teko, bawa garam, taruh di meja makan. Dia berdoa. Tindakan Dia iman. bikin tindakan iman profetik untuk dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan kami mengucap syukur dengan makanan dan minuman yang Tuhan beri kepada kami. Tolong supaya air putih ini menjadi kekuatan buat kami. Apa yang kita lakukan? Ini garam, di sini air. Saya tuangin air 1 orang 1 gelas. Air garam, jadi kita pakai telunjuk nih, jadi giniin terus ambil garamnya kita masukin dilatih ke lidah, dan itu kita minum sama minum air, bertahan sampai malam. Sementara dia hamil 8 bulan. Ya, itu saya udah benar-benar sangat maksudnya secara manusia itu udah nggak terus. Kalau orang bilang konyol ya, sesuatu yang bodoh gitu, tapi untuk menantikan janji Tuhan kita harus kadang-kadang bisa melawan semua itu. Kita harus berasa seperti orang bodoh, baru mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah siangnya kan ada teman kita yang dulu ikut kita. Nah dia kerja. Nggak ada pemuritan sama kita. Iya dia pemuritan ya. Dia kerja, jadi siangnya itu kan waktu jam 3 doa itu, siangnya dia dapat bonus ya, dari perusahaannya dapat bonus. Tapi dia pergi kemana aja gitu ya, dia ke WC lihat muka Bang Eli, dia kemana lihat dia kerja lihat mukanya Bang Eli di laptopnya dia. Itu dia tanya sama Tuhan, ada apa sih dengan hambaku ini, katanya gitu kan. Saudaraku ini, dia bilang gitu. Akhirnya dia bilang suara Tuhan itu jelas kepada dia bilang pokoknya bonus ini lu harus bawa ke dia. Jadi dia datang. Dia terima itu malam setelah habis kerja, dia datang ke rumah jam 8:30 ya Pak ya, 8:30 kita dengar orang kotok-kotok pintu. Tapi ajaibnya apa loh, yang dia bawa itu nasi padang 3 bungkus. Bayangin, dia tahu kita nggak makan, susu apa segala macam kebutuhan rumah itu dia udah belanja di bawah. Dari luar katanya Bang ini dia udah cium nasi padang. Dia udah cium nasi padang ya.
Terus akhirnya dia masuk dekat ke pintu, dia bilang, makan bro, gini ngomong, udah makan, katanya. Sejak dia bilang udah makan, tapi waktu itu saya di kamar sama si Evan. Terus dia bilang, Ma ini nih ada Iwan nih, gini. Udah, ayo keluar kita makan sama-sama, dia bawa nasi padang. Jadi hal itu ya, sejak saat itu saya tidak pernah meragukan kuasa Tuhan dalam mengiring pelayanan, kayak memberi waktu saya, hak saya, maksudnya sama anak-anak saya, karena saya tahu dia pergi melayani raja di atas segala raja. Amin. Jadi itu yang membuat saya kuat, ya maksudnya dalam menghadapi tekanan apapun, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada mujizat. Oh. Ini kalau people lagi nonton nih, boleh tepuk tangan dulu tuh di rumah masing-masing ya. Jadi sebenarnya kehidupan bersama Tuhan itu bukan sebuah dongeng, itu real, itu nyata, ya. Dan people lihat bahwa sekalipun mungkin terkesan waktunya kok lambat gitu ya, tapi kalau Tuhan, janji Tuhan pasti ya, dan pasti dan amin, ya. Wah, luar biasa nih. Ini ada juga people mungkin sudah dengar tadi lagu di depan ini Bapak adalah Aida, ya, tentang lagu yang luar biasa, dan lagu ini ternyata ada sebuah kisah di baliknya, behind story daripada sebuah lagu itu. Lagu Aku Percaya, ya. Dan sebelum nanti Bang Eda akan menceritakan, ya, apa sih story di balik lagu ini, ya, izinkan beliau nyanyikan, ya, pencipta dan penulisnya yang menyanyikan lagu ini. Mari kita dengarkan sama-sama. Padamu Yesus Tuhan, aku berharap, Kau kekuatanku dan sumber hidupku. Engkau gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Padamu Yesus Tuhan, aku percaya, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Engkau gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Aku percaya Kau sanggup menolongku. Aku percaya Kaulah perlindunganku. Aku percaya Kau selalu besertaku. Aku percaya Kau segalanya bagiku. Ini kalau feeling saya ini pasti kisahnya menarik, karena saya lihat mimik dari karya begitu luar biasa. Boleh cerita kisahnya Pak? Apa sih Pak? Nanti. Ya, seperti tadi sebelumnya kan saya bilang bahwa banyak lagu yang saya tulis based on kisah gitu ya. Nah, ini adalah lagu yang saya kira saya tulis setelah ada 2-3 lagu sebelumnya saya tulis. Tapi ini lagu yang pada masa itu tahun 95-96 itu cukup ya di-hit mungkin di Abalov ya, dan mungkin di beberapa tempat. Karena lagu ini dinyanyikan oleh Edo Pondologit waktu itu, betul. Ya, sama yang Majun. Nah,
lagu itu sendiri bermula ketika dia diagnosa dia ada batu ginjal. Jadi dia Karya. iya karya. Jadi dia waktu itu kita tinggal di Kebonjeruk ya. Jadi dia kena maksudnya batu ginjal kan sebetulnya nggak apa-apa, tapi batu ginjal itu sudah jalan dan menyumbat di saluran kencingnya. Dan waktu kita USG itu batunya sudah ada di situ. Jadi kan waktu itu pilihannya akan dioperasi atau di laser kan. Waktu itu sudah ada sistem laser itu. Tapi karena tahun-tahun itu masih sangat mahal sekali. Nah, jadi kita nggak tahu bagaimana harus kita lakukan gitu. Sedangkan tiap malam itu dia merintih kesakitan yang sangat luar biasa. Karena kan ternyata saluran kencing kita itu kan penuh dengan saraf gitu. Betul. Nah, saya bilang sama dia, ya saya bilang Tuhan sudah menolong kita lah. Tuhan sudah melakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Jadi ya udahlah, kita udah kadung jadi berharap aja sama Tuhan gitu. Nah, di satu pagi setelah kita doa pagi, waktu itu kita selalu mesbah pagi itu jam 5 pagi ya. Jadi ya kalau SOI jam 5 itu karena kita sudah biasa dari tahun 90 itu pun ada historinya ya, ya kita udah biasa bangun jam 5 untuk berdoa gitu ya. Nah, jadi saya dengan anak-anak itu kita bangun terus kita worship. Setelah selesai mereka ada yang pergi karena waktu itu yang tinggal bersama dengan saya waktu itu baru awal pelayanan. Orang-orang yang kita bina totalnya hampir 16 orang. Jadi rumah saya udah kayak rumah singgah. Begitu banyak orang dari berbagai macam suku. Ada Batak di sana, ada Chinese, ada Dayak, ada Papua, ada Jawa gitu ya. Jadi rumah saya kepalanya di situ. Ini jalannya Judika juga ada di situ lah. Enggak, Judika belum ya. Judika baru gabung tahun 99. Saya ketemu dia 2000. Jadi waktu itu setelah itu mereka ini saya masuk kamar, saya menyembah terus ya di sinilah saya bilang saya percaya Tuhan, saya percaya, kami percaya. Setelah saya bikin drive-nya, saya bilang yuk kita dua nyanyi gitu. Aku percaya. Itu dalam kondisi masih sakit ya? Iya, masih sakit gitu. Sakit ya? Perih sekali itu kan. Iya, sakit sekali kan. Dia sakit merintih, meriuk-riuk gitu ya. Ya kita membuat ini ya setelah itu justru sepanjang hari itu kita hanya nyanyi lagu itu ya, sepanjang nyanyi lagu itu. Malam kita worship lagi, saya hanya dapat itu depannya aja. Aku percaya kau sanggup menolongku. Yang nyanyi itu doang gitu. Jadi seperti kayak bermazmur, terus ketemu lagu itu gitu. Aku percaya kau segalanya bagiku. Jadi kita berdoa nyanyi terus gitu ya. Kita juga nggak tahu bagaimana caranya untuk ini gitu ya. Karena memang secara biaya juga berat karena kita juga ada di komunitas kecil waktu itu. Saya belum gabung sama Love ya. Komunitas kecil yang ya saya juga yang kita makan aja tuh. Kalau kita itu pun sudah mujizat ya. Iya, makan aja mujizat itu. Berobat ya. Kita punya dandan besar begini, gitu. Kalau kita masak nasi di situ, kalau masak Indomie 2 bungkus, dandan besar, kasih kuah yang banyak gitu ya. Jadi mereka tunggu kalau saya makan dulu. Setelah saya makan, baru pasukan turun. Rata itu dandan besar. Laki-laki semua. Jadi makannya segunung-gunungnya gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu caranya, jadi ya kita juga belum kenal siapa-siapa gitu bisa. Jadi ya kita masih komunitas kecil ya. Jadi akhirnya kita sepanjang hari kita worship sampai malam kita worship. Nah, kamu cerita waktu pagi hari ketika dia pergi ke kamar mandi untuk kencing. Iya. Jadi waktu kita melakukan pujian penyembahan, memang saya lagi merintih kesakitan. Saya sakit, tapi saya percaya berharap bahwa Tuhan adalah segala dokter yang bisa menyembuhkan, mengoperasi apa yang ada di dalam tubuh saya. Jadi waktu itu saya doa aja, saya bilang Tuhan terima kasih, oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan.
selalu itu perutnya sakit banget, sakit sekali perutnya, terus kayak melilit, kayaknya mau pengen pergi ke belakang untuk kencing gitu. Waktu saya duduk di kloset kencing, tiba-tiba maksudnya kencing tuh perutnya sakit, batunya keluar. Jadi saya akhirnya nggak di kloset, saya mau bukti ini bener apa enggak. Jadi saya di lantai gitu kan, di bawah saya lihat, waduh batunya banyak kali keluar, batu ginjalnya, batunya tuh keluar banyak, tajam-tajam ya. Saya ambil beberapa, saya bilang nih, saya bawa ke Eli, saya bilang Tuhan sudah melakukan mujizat, mari kita bersyukur. Jadi perjalanan hidup saya dan Bang Eli benar-benar wow. Dan karya juga tidak ada obat yang diminum. Nggak ada obat yang kita minum, hanya obatnya pujian dan penyembahan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Waduh, itu sebuah kisah bagaimana Tuhan ajaib sekali buat karya ya. Iya. Itu ibaratnya tuh udah kayak 12 murid Yesus yang melihat langsung bagaimana dia melakukan mujizat pada tubuh sendiri ya, pada tubuh sendiri ya, bukan pada tubuh orang lain atau cerita orang lain ya. Tidak ada obat yang diminum, tidak ada tangan dokter yang membantu, tapi itu bisa keluar. Itu secara medis mustahil. Secara medis mustahil karena ketika dia tersumbat maka tertahan. Kalau tidak dibantu obat itu akan sulit keluar. Iya, benar. Tapi lewat penyembahan Tuhan, pasrahan kita kepada Tuhan bisa melakukannya. Jadi mungkin hari ini ada yang saya ginjal, ya udah berserah aja. Karena people dengar baik-baik ya, luar biasa nih, mujizat itu masih ada ya. Amen. Jadi ini saksi hidup bagaimana bahwa Tuhan itu hidup ya tadi ya. Ya, ini bukan Tuhan dongeng, bukan kisah masa lalu, bukan kisah 2000 tahun yang lalu, tapi dia itu real sampai hari ini ada. Nah, kalau dengarkan cerita ini, tentu para people baru menyadari pun ternyata ada nih orang yang tidak dipegang dokter, tidak kena obat, tapi batu ginjal bisa keluar. Wow, luar biasa ya. Nah, tentu pengaruhnya luar biasa ini ya. Jadi kalau saya mendengar cerita kisah dari Bang Eli, dari Karya ya, bahwa keiktiman dengan Tuhan itu punya dampak yang luar biasa ya. Buat Karya, boleh nggak saya mau nanya juga satu, kira-kira dampak pengaruhnya tadi saya sudah dengar ceritanya, kesaksiannya, tapi dampak dari hubungan Bang Eli dengan Tuhan atau Karya dengan Tuhan itu bagaimana dengan pada anak-anak? Apakah punya pengaruh ke dalam kehidupan mereka? Sama anak-anak terus terang ya, mereka punya pengaruh ya, maksudnya mereka lihat teladan dampak dari seorang papa ya, maksudnya saya bukannya banggain atau gimana, karena saya menyaksikan sendiri perjalanan rohaninya Bang Eli, dia orang yang sangat berkomitmen sekali, nggak pernah, maksudnya dia jadi teladan yang baik buat kami semua anak-anak. Jadi kami di rumah itu suka sekali dengan pujian penyembahan gitu loh, walaupun mereka nggak yang dua aja yang lebih terjun ke pelayanan pujian penyembahan, tapi di rumah itu kalau buka lagu semua tuh langsung nyanyi gitu, anak-anak mau mandi mau apa mereka setelah lagu pujian. Jadi pujian dan penyembahan itu udah seperti gaya hidup kami gitu loh. Jadi dampaknya ya sangat berdampak sekali dengan lagu-lagu yang diciptakan dengan macam-macam versi dalam kehidupan kita. Kalau lagu hari-hari itu diciptakan waktu kita lagi berantem ya Pak ya, kita lagi berantem waktu itu, pas mengizinkan. Sejak saat itu kita nggak pernah berantem sampai tahun itu tahun 2002 ya. 2000. Bisa cerita Bang, ini menarik nih. Berantem apa yang terjadi Karya sampai tidak berantem lagi? Sebenarnya itu kan hanya masalah sepele gitu, maksudnya tidak bukan masalah berat. Betul. Tapi apa yang trigger sampai akhirnya? Sebenarnya sedikit lucu gitu ya, kalau diceritain sedikit lucu gitu. Kisah ibu-ibu ya, betul, ibu yang agak tersinggung dengan ulah suaminya gitu. Jadi waktu itu kan saya kan jarang sekali, maksudnya punya politikan kan Mbak Eli sibuk dalam pelayanan, banyak hal yang membuat kita merasa, saya juga merasa kehilangan waktu banyak. Dan pada waktu itu 2001 bukan 2002 ya. 2001. Ya pas Jody ya, udah ada Jody ya, ya 21. Perempuan bisa lebih ingat Pak. 2001 benar. Jadi waktu itu kan saya juga lagi ngalamin pemulihan, bagaimana untuk bisa menjadi contoh buat anak-anak dan segala macam. Jadi saya waktu itu kita janjian,
bilang, ntar malam kamu pulang makan ya di rumah ya, nanti saya masak sukaan. Maksudnya kan dia suka kalau saya makan sayur asam, ayam goreng itu dia suka gitu loh. Jadi waktu itu saya janji dia makan, kita makan bareng gitu Iya. loh maksudnya sama. Kalau ini dia lupa gitu, lupa saking dia makan di luar sama temannya, terus baru dia telepon. Sedangkan saya udah tunggu dia sampai setengah 9 tuh saya nggak makan nunggu nih gitu loh. Setengah 9 jam aku tuh dia telepon, "Ma, aku sorry ma, aku lupa," dia bilang gitu. "Aku udah makan." Waduh, itu benar-benar mendidih di hati, benar-benar lagu mendidih di hati. Lagu mendidih di hati itu ya, muncul ya. Pas lagi gitu mendidih di hati, waduh. Saya bilang sama anak-anak bilang gini, "Oke, sekarang kalian tidur semua. Ini harimau betina mulai marah ini." Jadi saya suruh anak-anak tidur semua, matiin lampu, pokoknya kunci pintu semua. Karena waktu itu kita tinggal di kontrakan di Cawang, kita rumah di sini, kita sewa parkiran mobilnya di yang punya rumah. Jadi pas dia datang, anak-anak bilang, udah dengar bunyi mobil, saya bilang, "Gak ada yang berani keluar. Evan, kamu nggak boleh keluar. Joshua nggak boleh keluar." Anak-anak juga jadinya kasihan sih, trauma juga anak-anak pada waktu itu. Papanya datang, diketok pintu, nggak ada yang berani buka pintu. Di dalam harimau betina, di luar harimau jantan. Sekarang siapa yang menang gitu loh. Akhirnya saya kalah. Otoritas lebih banyak di dia. Anaknya si Evan buka pintu, masuk. Wah, itu saya langsung sambar. Kayak emosi saya udah, selama ini kan saya nggak pernah, terus terang, saya nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah, selama membina rumah tangga. Nanti kita sudah mau 33 tahun ini, nggak pernah saya tetap respect benar-benar. Saya benar-benar menghormati otoritas yang Tuhan beri dalam hidup saya. Tapi pada waktu itu memang saya udah benar-benar di luar jangkauan saya. Mungkin juga ada hal-hal yang nggak bisa saya ungkapkan. Saya pikir saya kuat atau apa, tiba-tiba manusiawi lah kan. Ya itu manusiawi ya, wajar lah gitu ya. Dia saya berantem, pokoknya saya nggak kuat, sampai emosi gitu. Sampai akhirnya kita dua nggak bisa ini. Nggak, saya udah waktu itu saya bilang udahlah, cukuplah, mungkin saya saat ini saya udah dampingin dia, saya bilang gitu. Saya sampai telepon ponakan saya, "Lu ya besok kamu beli tiket buat tanggal, kakak mau pulang aja ke Kupang udah ini." Dia marah gitu kan, marah kita udah ribut, dia sambar teleponnya, dia ini, marah. Pokoknya dia nggak bisa mengendalikan saya lah pada waktu itu. Akhirnya dia putuskan untuk telepon Karus. Ya. Telepon Karus Karus dulu ya, waktu itu penatuan ini di malah adanya di Taiwan, pelayanan di luar. Taiwan. Jadi Karus ya, teleponin malam-malam kira-kira jam 12, jam 11, 12 saya bilang, "Karus, ini kita berantem, jadi nggak bisa diselesaikan nih. Gimana caranya?" Karus bilang, "Udah, tunggu, saya ke sana." Jadi ya itu pentingnya kita hidup di dalam gereja lokal, pentingnya kita di cover gitu. Waktu itu kan saya awal-awalnya kita berbangun WRP ya, GNB juga baru jalan, kamu juga kan, itu kita lagi bangun-bangun ya kan. Nah di situ saya lihat ya, Karus datang dengan Melda sama Anda, almarhum Anda ya. Mereka bawa mobil, ya sama siapa yang bawa mobil? Kayaknya Karus yang bawa mobil. Pokoknya intinya mereka datang ke Cawang jam 1 pagi itu sampai di Cawang. Dan akhirnya Karus masuk ke rumah, beresin kita, dia ngomong, kita semua bisa tenang gitu ya. Jam 2 pagi lah kira lebih kurang, kita bisa tenang, udah dia juga bisa tenang. Saya sih nggak terlalu. Kita mau tanya dulu tenangnya dia, tenang bang ini betul-betul tenangnya pria kadang-kadang lebih tenang, tapi wanita tenang tapi bagaimana? Tenang seperti apa bang Zakaria? Setelah kita ketemu Kak Ros dan ini, saya benar-benar sadar gitu, kayak waktu itu mungkin ya saya bisa legowo, bisa ikhlas, bisa ya udahlah mengampuni dia ya, karena kita udah doa untuk bisa saling melepaskan pengampunan ya. Benar-benar saya rilis, jadi benar-benar saya disembuhkan pada waktu itu. Sampai saat ini hubungan kita berdua nggak pernah sekajak saat itu berantem, dan sampai saat ini ada anak saya di sini juga menyaksikan bagaimana hubungan kami berdua di rumah. Karena jadi teman, karena dia teman kawan. Jadi walaupun sempat terputus sementara ya sama Tuhan ya, karena lagi emosi, ya. Tapi ketika connect kembali itu tiba-tiba seperti ada siraman air yang ya. Kembali diingatkan bahwa ini wah.
pasangan kita juga bisa salah. Pokoknya Roh Kudus ingatin lah hal-hal yang baik yang menyadarkan saya. Bang Eli, jadi pertanyaannya begini, untuk para Pena People yang menyaksikan bahwa ternyata keintiman dengan Tuhan itu sebenarnya sebuah keharusan. Setiap orang harus memiliki. Bukan hanya milik pribadi-pribadi tertentu, artinya yang suara bagus, mengerti musik. Karya apakah mengerti bisa berbanyak alat musik? Enggak ya, bisa, tapi bisa kerja semua ya. Nah, tapi artinya ternyata karya juga punya keintiman dengan Tuhan ya, itu bisa saat itu bisa disentuh oleh Tuhan. Maksud saya begini, bagaimana caranya para Pena People ini juga punya hubungan yang sama ya dengan Tuhan, seperti yang Bang Eli dan karya miliki gitu. Bagaimana mereka bisa trust, bisa percaya. Apa sih yang Bang Eli bangun? Kan tentu tidak hanya lewat kisah-kisah, tentu ada sesuatu yang secara rutin dibangun sehingga bisa melewati semua peristiwa itu. Yang saya amati, orang Kristen bisa up and down secara spiritual karena ketidakdisiplinan ketika mereka membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi keintiman dengan Tuhan itu, atau hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya pribadi, tetapi itu berbicara tentang konsistensi dan kedisiplinan. Kita harus bangun disiplin itu. Saya sekarang bisa doa di mobil. Dulu tuh saya punya jam doa, dia adalah saksi ini. Orang telepon, saya nggak bisa. Pokoknya kalau saya lagi doa, itu siapapun, mau KE mau siapapun nggak bisa ganggu. Tuh saya lagi doa tuh nggak bisa. Dan itu private time. Iya, private time. Jadi saya punya waktu-waktu dulu. Kalau saya udah masuk ke kamar doa, itu saya sendiri juga tahu bahwa dia mau punya itu nggak bisa dibuat apa-apa gitu. Ya, jadi ya oleh anugerah Tuhan itu mau setiap hari. Ya setiap hari itu sampai waktu sekarang tuh. Ya dia adalah ya saksi lah bagaimana saya hidup dengan Tuhan. Apa adanya gitu, dia tahu lah apa yang kita lakukan. Jadi punya private time bersama dengan Tuhan sehingga ketika ada kondisi yang tidak kondisi kurang baik, hubungan itu tetap mengalir ya. Betul. Tetap mengalir ya. Betul. Ya jadi ya misalnya ya lah kisah yang tadi diceritakan bahwa dengan Carlos datang dan kita bisa mengalami rekonsiliasi pemulihan secara hubungan, ya paginya tuh justru saya pikir Tuhan, ya saya pikir saya sudah perjuangkan keluarga saya sudah sejauh ini, Tuhan sudah berikan anak sampai anak keempat juga sudah lahir, masa dia mau pulang gitu ya, maksudnya ya kalau orang timur itu kalau dia udah pulang berarti dia pulang keluarga, orang laki udah nggak mau pusing lagi itu, udah artinya tutuplah pintunya gitu. Nah waktu itulah saya buat itu, hari-hari yang telah kulalui. Kisah lagi. Iya. Jadi makanya kita mau dengar. Pena People mau dengar. Makanya begini ya, lagu ini kan banyak sekali kalau kita lihat di wedding itu, kalau saya kan si staff kan. Ketika orang menikah, saya bilang kedua atau itu lagu ketiga bunyi lagi itu lagu. Kenapa orang mau menikah pakai lagu itu? Mungkin gitu. spiritnya itu Ya karena memang itu ada hubungan dengan keluarga gitu, ya. karena hubungannya dengan keluarga. Coba nyanyi sepenggal supaya Pena People juga bisa menikmati. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku.
Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu, Tuhan, kau sungguh baik. Pena People, mungkin banyak Pena People yang sering mendengar lagu ini di wedding, bahkan di pernikahan saya pun pada waktu itu saya minta Bang Edi menyanyikan lagu ini. Tapi tidak semua tahu bahwa kisah ini ternyata ada kisah di baliknya, yaitu tentang bagaimana Tuhan memulihkan hubungan suami istri Aria dan Bang Edi. Dan lagu ini menjadi alat Tuhan untuk juga jadi berkat di banyak pernikahan. Luar biasa. Wow, luar biasa nih. ini kita kayak menyaksikan bagaimana orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa dirinya itu hidup. Amin. Hidup. Nah, Bang Eli, kita mau pada penghujung pembicaraan kita. Song of Intimacy. Apa yang membuat Song of Intimacy ini laku? Ya, karena mungkin banyak orang berkata kebetulan saja karena pandemi, jadi semua orang banyak WFH, work from home gitu ya, belajar online gitu. Tapi saya merasa bahwa itu bukan hanya sekedar muncul karena pandemi, tapi ada maksud Tuhan. Karena saya juga sudah melihat kanal YouTube-nya bahwa ternyata banyak orang yang bahkan ada yang dipulihkan, bahkan ada orang yang kembali kesembuhan, bahkan ada yang mengalami lagi kasih mula-mula yang sudah jauh dari Tuhan karena mendengar soal intimasi, lalu dia kembali kepada Tuhan. Boleh cerita apa sebenarnya yang diharapkan lewat Song of Intimacy? Ya, sebetulnya itu bermula ketika saya bikin seri pengajaran tentang worship yang kira-kira hanya sekitar 5 atau 6 menit ya. Waktu itu beberapa seri ya saya buat beberapa seri tentang bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan gitu ya. Nah, feedback dari teman-teman dari beberapa orang yang saya lihat makin banyak ya. Jadi ya ternyata memang itu dorongan dari ada dorongan orang lain. Tolong buatkan apa ya prakteknya lah, jangan ngomong begini terus gitu ya. Kita sudah dengar ini, kita ya udah dengar tentang hal ini, tapi prakteknya bagaimana gitu. Nah terus saya pikir ya baik juga kalau saya buat ya. Terus beberapa jemaat yang komsel yang bilang, tolonglah Bang Eli buatkan bagaimana supaya kita juga bisa doa, bisa ini gitu ya. Ya udah, jadi waktu itu kita buat gitu ya. Kita nggak pikir kalau bisa sejauh ini gitu. Sejauh ini ya. Sudah 90 sekian episode gitu ya. Kita nggak pernah pikir sejauh ini dan responnya segitu gitu. Kita pikir mungkin kita buat ya beberapa seri lah kita buat untuk taruh di YouTube jadi orang bisa lihat ya. Ternyata ya saya ketika menyembah memang itulah yang kalau saya lakukan waktu saya nyembah gitu. Jadi bukan yang sama di private hanya dibedakan. Iya, betul. Itu kalau kalian tanya dia, ya memang gaya nyembah saya seperti itu. Dia udah dengar gitu. Dia maksudnya bertahun-tahun dia bersama dengan saya, anak-anak hidup dengan saya, ya gaya nyembahnya kayak gitu. Jadi yang saya sudah lakukan itu yang saya aplikasikan di situ. Ya. Jadi harapannya apa, Bang? Lewat Song of Intimacy ini, apa yang diharapkan, Bang? Sebetulnya harapannya adalah orang bisa bangkit kembali. Ini menjadi media untuk orang bisa worship kembali, bangun keintiman dengan Tuhan. Saya kira ketika saya mendapatkan chat pribadi bahwa mereka mengalami kasih mulai timbul kembali, saya kira itu jauh lebih besar nilainya daripada mendengar kesembuhan, walaupun kesembuhan itu penting ya. Jadi ya di BSD pun ada yang Ibu Tami kan sembuh dari COVID karena dengar Song of Intimacy. Tadi malam baru saya disaksikan bahwa ketika diputarkan Song of Intimacy, orang itu tidak bisa nyanyi, tetapi dia akhirnya suaranya keluar dan dalam COVID koma yang itu ya tiba-tiba keluar busa keluar dari mulutnya dan akhirnya sembuh total gitu. Jadi sudah kritis gitu ya. Ya saya dengar kayak gitu tuh kagum juga, itu luar biasa. Jadi apa sih Song of Intimacy? Ya tidak ada yang lebih daripada menyadarkan orang untuk kembali kepada Tuhan.
Karena penciptamu menciptakan engkau dikaryakan, engkau diselamatkan, ya hanya untuk balik worship gitu. Pemulihan terpenting adalah Tuhan ingin mengembalikan kita kepada hatinya, dan itu worship. Kalau kenapa itu kalau mendengar penjelasan dari Pak Il itu sederhana. Dia bersama Tuhan tuh hanya bicara tentang time. Ya, maksudnya kita harus punya waktu Punya dengan waktu. Tuhan. Jadi Ya. jangan mau mujizatnya, tapi kita tidak mau. Betul. Wow. Itu penting. Thank you Bang Eli, Karya. Tapi sebelum kita tutup Bropena kita, boleh dong lagu Torren tadi kita nyanyikan ya? Lagu Torren ya. Lagu yang mungkin diciptakan karena Torren, tapi lagu ini yang ketika itu saya masuk ruang operasi, saya nyanyikan lagu ini sambil menangis-nangis karena saya pikir bahwa harapan Tuhan itu masih ada. Istri saya sedang hamil, anak saya kembar, ya sudah setelah hampir 10 tahun kami tidak punya anak, dan saya berdoa. Ternyata lagunya lagu Torren, ya. Tapi kalau luar biasa. Boleh nyanyikan Bang, sebagai penutup daripada acara kita ini. Saat sekelilingku berkata mustahil dan semuanya terlihat tak mungkin, ku angkat wajahku dan memandang Yesus, daripadanya lah pertolonganku. Selalu ada harapan, selalu ada mujizat. Berharaplah setiap waktu dalam Yesus, selalu ada mujizat. Keintiman bersama dengan Tuhan tentu bukanlah sesuatu yang jauh, mustahil, atau asing. Kita sudah mendengar dari dua orang yang bagaimana ini mungkin adalah orang-orang pilihan Tuhan ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan Dia ada sampai hari ini. Dan buat Pena People, bukan hal yang aneh yang harus kalian lihat lewat pujian penyembahan. Ketika keintiman bersama dengan Tuhan terjadi dalam hidupmu, maka Tuhan ada bersama dengan engkau. Sekali lagi Pena People, mungkin acara ini berakhir, tapi saya percaya lewat video ini Tuhan akan memakai alat ini untuk memberkati hidupmu. Ya, jangan lupa sharekan video ini, ya, lalu juga di-subscribe supaya Pena People selalu melihat bagaimana tangan Tuhan akan menjangkau banyak orang. Ya, bye bye. Selalu ada harapan, selalu ada mujizat.